Puji Tuhan, shalom. Kita bersuka cita hari ini. Ada amin? Boleh lambaikan tangan yang bersuka cita. Kita percaya hari ini harinya Tuhan. Kita mau senangkan Dia, kita mau datang berterima kasih. Mari kita mau bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tiada henti-hentinya Engkau tetap terus ada bagi kami. Kami melihat perlindungan, penyertaan dan berkat-Mu turun bagi kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan. Dan hari ini, harinya Tuhan, kami mau senangkan Engkau dengan pujian kami, dengan ucapan syukur kami, dengan terima kasih kami kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur hari ini karena kami ada sebagaimana kami ada, itu semua anugerah. Haleluya Yesus. Mari kita mau datang dengan ucapan syukur. Kita mau naikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Selalu terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan ucapan syukur kita kembali lagi pujian ini dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Kami umat-Mu mau datang mengatakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih,
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita semua bangkit berdiri, kita mau lebih sungguh katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi terima kasih, terima kasih, amin. Yesus, Yesus. Kami mau berkata terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Amin. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini hanya anugerah yang melimpah bagi kami Tuhan. Tiada alasan kami tak datang menyembah-Mu. Haleluya, ini kami yang datang menyembah. Kami mau datang dengan ucapan syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan. Haleluya, Yesus terima kasih. Kami tak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sampai selamanya.
Ini hati kami yang mau menyembah dan menyenangkan hati-Mu. Bahkan dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada ucapan syukur Tuhan pada saat ini kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah hati kami tetap terus menyembah-Mu. Biarlah mulut kami tetap terus memuji-Mu. Dan kami mau merayakan Tuhan saat ini. Sebab Engkau layak sembah, Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang siap lebih lagi memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus tidak pernah gagal dan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Mari kita mau naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya dan semua pria katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya.
untuk selama-lamanya. Singer dan semua wanita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Biarlah semua kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan dari selamanya, dari untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya. Si Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik bagi kita, sebab Dialah kepunyaan kita. Dia adalah milik kita. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sudah menjadi gunung batu, menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi kepunyaan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau. Saat ini kami mau naikkan pujian ini sebagai doa dan iman kami. Tidak ada yang lain selain Engkau di dunia ini maupun di surga. Mari bersama kita mau katakan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianmu, tetaplah Allah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
mau mengangkat tangan bersama dengan saya. Dengan lembut, dengan penuh syukur, dengan penuh doa kita mau katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Lebih sungguh katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Amin. Engkau menjadi bagian kami. Haleluya Yesus. Tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan, sekalipun dengan lantang kita mau katakan, habis lenyap, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Amin. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lama. Tetaplah Allah selama-lamanya. Ada tepuk tangan, ada syukur kami. Tetaplah Allah bagi kami. Oh haleluya, oh haleluya. Bapa, ini kerinduan kami. Kami mau tetap berkata, Engkau Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang selalu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjadi bagian kami, Engkau menjadi gunung batu kami, tempat kami berteduh, tempat kami mengadu, dan kami percaya Engkaulah Allah kami sampai selama-lamanya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Biarlah setiap kerinduan kami ini diteguhkan dengan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami menjalani hari-hari ke depannya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Engkau berkati kami semua. Kiranya Roh Kudus yang akan tetap terus memberikan kami pengertian dan memahami firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan pagi hari ini kita mendapat kesempatan kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita belajar lagi firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Saudara-saudara, mungkin saudara sudah pernah membaca ayat firman Tuhan ini, bahkan juga Bapak Gembala di tempat ini juga sudah menyampaikan khotbah tentang ayat ini, tapi bukan kebetulan pagi hari ini Tuhan ingatkan kita kembali supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya perbuatan yang baik. Jangankan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang beriman,
Orang dunia pun ya, mereka yang belum kenal Tuhan, ya, cukup. Terima kasih. Mereka yang belum kenal Tuhan, mereka orang dunia pun juga harus mempunyai perbuatan yang baik. Bahkan saudara-saudara, kita melihat orang dunia dalam hal perbuatan mereka lebih baik. Kadang-kadang kita melihat mereka lebih baik dibandingkan orang yang sudah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, kita yang sudah di dalam Tuhan, sudah kenal Tuhan, kenal firman Tuhan, kita harus punya perbuatan yang baik. Ya. Jangan sampai mungkin di dalam satu rumah, satu keluarga, atau mungkin ada pembantu, supir, atau juga di dalam satu kantor, atau di mana kita berada, mungkin kita sebagai orang Kristen, yang lain bukan Kristen, tetapi perbuatan kita harus baik, saudara. Jangan hanya mereka saja yang baik, terus kita tidak baik, nanti jadi batu sandungan. Akhirnya mereka bilang, lihat itu, orang Kristen, ya perbuatannya kok begitu, karena perbuatannya tidak baik. Jadi saudara-saudara, perbuatan baik ini penting sekali. Kita harus perhatikan, jangan sampai kita punya perbuatan tidak baik. Penting, kita belajar firman Tuhan banyak hal-hal penting, tapi dalam hal perbuatan baik ini juga penting. Mengapa saudara-saudara? Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kalau perbuatan baik kita itu dilihat banyak orang, artinya orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan kita baik, Bapa di sorga dipermuliakan. Saudara mungkin seringkali dengar kata-kata doa, selesai khotbah, biasanya yang berdoa itu mengeluarkan kata-kata, Tuhan berkatilah pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Hadi atau Bapak Pendeta Henry, atau urapilah, berkatilah pelayanan beliau, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, Bapak di sorga dipermuliakan. Ada kata-kata doa seperti itu, bahkan sering. Berkatilah pelayanan hamba-Mu ini, supaya Bapak di sorga dipermuliakan. Saudara-saudara, Bapak di sorga dipermuliakan lewat pelayanan hamba-hambanya dengan tulus. Tetapi ingat saudara-saudara, Bapak di sorga bukan hanya dipermuliakan lewat pelayanan kita, tapi juga lewat perbuatan baik. Sekali lagi saudara-saudara, lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, Bapak di sorga dipermuliakan, tapi juga lewat perbuatan baik, Bapak di sorga dipermuliakan. Bahkan saudara-saudara, kita melihat masih ada pelayan Tuhan, pelayanannya baik, tapi maaf, perbuatannya tidak baik. Saya ulangi saudara-saudara, kita melihat ada beberapa orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, pelayanannya baik. Maaf, seperti saya pagi hari ini saya khotbahnya baik, bagus, tapi perbuatannya tidak baik. Tuhan ingin selain pelayanan kita ini memuliakan Bapa di sorga, harus disertai dengan perbuatan yang baik. Jangan cuma pelayanannya saja baik, tapi perbuatan yang baik, Bapa di sorga dipermuliakan. Haleluya. Bagaimana berbuat perbuatan yang baik yang dikehendaki Tuhan? Mereka yang belum kenal firman Tuhan, mereka juga punya perbuatan baik. Tapi perbuatan baik yang Tuhan kehendaki terhadap saudara dan saya, yaitu kita harus punya perbuatan baik seperti Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Tuhan ingin supaya perbuatan saudara dan saya harus seperti Kristus, seperti Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang di sekitar kita tuh melihat kita seperti melihat rupa Kristus. Galati 4 ayat 19. Loh, apa mungkin bisa seperti itu?
Bisa kalau ada kemauan, saudara. Segala itu kalau ada kemauan, pasti bisa. Yang tidak bisa itu karena orang itu tidak ada kemauan. Kalau orang itu ada kemauan, bisa. Saudara dan saya, kita bisa seperti Kristus. Amin. Ada orang yang tidak percaya. Mereka mengatakan, tidak mungkin Pak, kita ini manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Mana mungkin kita bisa seperti Kristus? Mungkin, bisa kalau ada kemauan. Justru rohani ini saudara harus bertumbuh. Rohani itu harus bertumbuh, bahkan bertumbuh sampai seperti Kristus. Efesus 4 ayat 15. Kita harus bertumbuh sampai seperti Kristus dalam segala hal. Jadi kalau kata-kata khotbah yang disampaikan Bapak Gembala, saudara maupun saya hari ini, itu selalu kata-kata itu ada ayat firman Tuhannya. Supaya jemaat yang mendengar itu lebih percaya, lebih yakin. Karena itu bukan kata-kata dari pengkhotbah, tapi kata-kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya pagi hari ini, supaya kita mempunyai perbuatan atau karakter atau tabiat seperti Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Sehingga orang bisa melihat kita seperti rupa Kristus. Harus bisa bertumbuh, saudara. Harus mau bertumbuh, bisa bertumbuh sampai seperti Kristus. Kalau tidak mau, saudara, akhirnya ya tidak bisa. Lukas 12:57, mengapa engkau tidak dapat ambil keputusan yang sungguh daripada dirimu sendiri? Jadi keputusan dari diri sendiri, keputusan yang benar dari diri sendiri, itu kemauan, itu yang diminta Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya dalam hal rohani kita harus ada kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasama kita dengan Tuhan? Pekerjaan kita itu ada kemauan. Pekerjaannya Allah itu kemampuan. Kemampuan untuk bisa mengerti firman Tuhan itu pekerjaan Allah. Kesanggupan untuk bisa melakukan firman Tuhan itu pekerjaan Allah. Tapi Allah tidak akan memberi kemampuan orang itu bisa mengerti kalau orang itu tidak ada kemauan. Allah juga tidak akan memberi kesanggupan orang itu bisa melakukan firman karena tidak ada kemauan. Oleh sebab itu saudara dan saya perlu ada kemauan untuk bertumbuh sampai seperti Kristus. Nanti Allah akan memberi kemampuan kita bisa mengerti firman Tuhan. Bahkan Allah memberi kesanggupan kita sehingga kita sanggup bisa melakukan firman Tuhan. Jadi tidak lagi ada alasan orang yang bilang tidak bisa. Orang yang bilang tidak bisa karena tidak ada kemauan. Saudara dan saya harus ada kemauan untuk mempunyai perbuatan yang baik, karakter atau tabiat yang baik, seperti Kristus. Haleluya. Kalau tidak ada kemauan, saudara, memang berat hidup ini, ya. Yang tidak boleh dilakukan itu yang dilakukan, tapi yang harus dilakukan itu yang tidak dilakukan oleh manusia. Saya ulangi saudara, manusia lama, saudara dan saya, kita ini manusia baru, ciptaan baru. Yang lama itu sudah kita tinggalkan, kita mempunyai karakter yang baru. Kalau karakter lama, karakter manusia lama, itu yang harus dilakukan itu tidak dilakukan. Tapi yang tidak boleh dilakukan, itu yang dilakukan. Roma 7 ayat 19. Yang tidak aku kehendaki, yang tidak baik, itu yang aku lakukan. Tapi yang aku kehendaki yang baik, itu yang tidak dilakukan. Itulah sifat manusia, saudara. Manusia lama, orang lama, cenderung kepada dosa. Tapi saudara dan saya, kita adalah manusia baru, sudah lahir baru. Kita memiliki karakter baru, karakter Kristus. Yang lama sudah ditinggal. Jadi kita harus punya perbuatan yang baik, saudara. Haleluya. Saudara-saudara, tadi dikatakan terang itu sudah datang.
hendaklah terangmu itu bercahaya, sehingga perbuatanmu yang baik dilihat orang, Bapa di sorga dipermuliakan. Hendaklah terangmu itu bercahaya. Saudara, kita ini anak-anak terang. Yesus itu terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Saudara dan saya, kita ini anak-anak terang. Kita harus berjalan di dalam terang. Memang terang itu sudah datang, tapi manusia suka yang gelap. Yohanes 3 ayat 19. Saya ulangi, Yesus itu terang. Saudara dan saya anak Yesus, anak Allah, anak terang. Tapi manusia, sekalipun terang itu sudah datang, suka yang gelap. Jadi ada ayat-ayat seperti ini membuat kita mengerti, memang manusia lama itu suka yang gelap. Sekalipun terang itu sudah datang, manusia suka yang gelap, suka yang tidak baik. Justru yang baik yang tidak dilakukan, yang tidak baik itu yang dilakukan. Oleh sebab itu saudara, kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, harus berjalan di dalam terang. Harus terang-terangan. Segala sesuatu yang tidak terang-terangan bukan dari Tuhan. Saya ulangi saudara, Allah itu terang. Kita ini anak Allah, anak terang. Berjalan di dalam terang, terang-terangan. Suami-suami harus terang-terangan sama istri. Tidak boleh ada yang sembunyi. Dalam hal apa saja, dalam hal keuangan, dalam hal pergaulan, dalam hal apa saja, kalau suami ada yang tersembunyi terhadap istri, itu bukan anak Tuhan. Istri pun juga begitu terhadap suami. Anak terhadap orang tua terhadap anak. Juga pelayan Tuhan terhadap Bapak Gembala terhadap pelayan Tuhan, terhadap semua jemaat. Terhadap siapa saja, baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan di gereja, juga dalam pekerjaan sehari-hari. Kita sebagai anak Allah, anak terang, kita harus terang-terangan dalam perbuatan. Dalam perbuatan harus baik. Kalau orang itu tidak terang-terangan, ada yang disembunyikan, berarti dia belum mempunyai perbuatan yang baik. Ya. Belum mempunyai karakter atau tabiat yang baik. Saya kasih contoh saudara ya. Orang itu kalau perbuatannya kurang baik, saya kalau bilang tidak baik itu rasanya tidak enak saudara. Sebab perbuatan atau karakter itu kan macam-macam tabiat itu saudara. Misalnya orang ini saudara ya, dia banyak kekurangan mungkin dalam hal apa ya saya tidak tahu. Tapi kalau ada orang ngomong ya, bicara, terus orang ini sepertinya kepingin dengar. Saya kasih contoh misalnya saya lagi omong-omong sama dulu pekerjaan saya sebagai kontraktor bangunan. Waktu saya ngomong-omong sama mandor, kepala tukang di proyek, terus kemudian ada tukang yang bekerja, itu jalan itu sambil dengarkan gitu. Kenapa saudara? Orang Surabaya bilang takut dirasani. Kalau orang itu perbuatannya baik, tidak takut dirasani saudara. Jadi kalau saya ngomong-ngomong sama Pak Mandor, si tukang ini jalan sambil dia dengarkan. Orang yang suka curiga itu ya, sebab kemungkinan orang itu perbuatannya tidak baik. Sama seperti juga pembantu di rumah, supir itu. Sama lah, sama anak pun juga begitu. Menantu, misalnya saya omong-omong sama anak saya, misalnya. Terus menantu saya itu jalan sambil mau dengarkan. Takut dirasani, saudara. Kalau orang itu perbuatannya baik, tidak takut, saudara. Kalau orang perbuatannya jelek, takut dirasani, takut diceritakan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ini cuma satu contoh. Kita harus punya perbuatan baik. Seperti Kristus, punya tabiat karakter seperti Kristus. Haleluya. Dan orang yang berbuat baik atau perbuatannya baik itu, siapa yang menilai saudara? Nomor satu Tuhan. Kedua orang-orang di sekitar kita. Ya di keluarga kita. Suami yang baik itu yang bisa menilai itu istri. Istri yang baik yang bisa menilai itu suami, anak juga orang tua. Bukan diri kita sendiri saudara. Tapi orang-orang di sekitar kita,
Bahkan juga saudara bisa menilai gembala saudara atau saya sendiri, atau dari mana kita bisa menilai? Dari buahnya. Sebab pohon itu dilihat dari buahnya. Pohon itu dikenal dari buahnya. Matius 12:33. Bagaimana mengenal orang itu baik atau tidak baik? Dari buahnya. Amin, saudara-saudara. Jadi untuk menilai orang itu baik atau tidak, lihat saja buahnya. Saudara bisa menilai saya baik apa tidak dari buahnya. Buah apa, saudara? Buah pertobatan, buah roh, dan juga buah jiwa-jiwa. Tuhan menghendaki, sebetulnya bukan hanya 3, tapi banyak, ada yang lain. Tapi saya sebutkan pagi hari ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu buah pertobatan. Orang itu dinilai baik, pohon itu dinilai dari buahnya, dari pertobatannya. Sudah bertobat enggak orang itu? Saudara-saudara, Matius 3 ayat 7 dikatakan, di situ ada kata-kata, hasilkanlah buah pertobatan. Sebab waktu itu Yohanes Pembaptis, dia menegur orang Farisi dan orang Saduki. Yohanes Pembaptis mengatakan, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat luput dari murka yang akan datang, hasilkanlah buah pertobatan. Matius pasal 3. Sebab orang Farisi dan orang Saduki ini merasa dirinya baik. Tapi Yohanes Pembaptis menegur, siapa yang mengatakan kamu baik? Siapa yang mengatakan kamu dapat luput dari murka yang akan datang? Hasilkanlah buah pertobatan. Yohanes Pembaptis tahu kalau orang Farisi dan orang Saduki ini tidak bertobat. Perbuatannya jelek, saudara. Makanya ditegur, hasilkanlah buah pertobatan. Kalau tidak menghasilkan buah yang baik, pohon itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dibuang ke dalam api neraka. Kalau saudara dan saya tidak menghasilkan buah pertobatan, buah yang baik, maka Tuhan akan buang ke neraka. Matius 3 ayat 10. Saudara-saudara, ya cukup mengerikan saudara, kalau sampai dibuang ke neraka. Apalagi yang dibuang ke neraka ini khotbahnya bagus, hafal ayat-ayat, saudara. Wah, Bapak ini kalau khotbah kok bawa Alkitab kok kecil, cuma perjanjian baru. Tapi kok bisa hafal ya ayat-ayat. Ada pengkhotbah di sini, saudara, yang ada yang tahu, setiap kali kalau khotbah selalu Alkitabnya itu kecil, saudara. Terus karena sungkan ditegur, gitu, pinjam Alkitabnya Bapak Gembala saudara. Gitu. Tapi dia hafal ayat-ayat, saudara. Waduh, hafal ayat-ayat, tapi dibuang ke neraka, saudara. Kasihan, khotbahnya bagus, tapi perbuatannya tidak bagus. Khotbahnya bagus, perlu khotbah yang bagus, ya. Pelayanan saudara bukan hanya khotbah, mimpin pujian yang bagus, song leader, singer, main musik, ya, setia, sungguh-sungguh, ya, tapi perbuatan sehari-hari harus baik. Ya, Tuhan bukan hanya melihat pelayanan kita di gereja itu baik, pelayanan harus baik, ibadat harus setia, aktif dalam pelayanan, taat mengembalikan perpuluhan, suka memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan, buat pembangunan gereja. Gereja saudara di tempat ini lagi dibangun, direnovasi, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara jemaat di sini yang suka memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan, buat pembangunan gereja, tapi harus disertai perbuatan yang baik. Jangan dikira ngasih persembahan buat pembangunan gereja terus mati masuk surga, gelundungi banter, itu bahasa Surabaya, saudara. Wah, pasti masuk surga ini, soalnya persembahannya berapa juta. Gitu. Atau mungkin, wah khotbahnya aja, hafal ayat-ayat bagus. Gitu. Wah, ini dikenal pendeta kalau besok mati masuk surga cepat sekali itu. Belum tentu, saudara. Yang bisa menentukan kita masuk surga itu perbuatan yang baik, yaitu melakukan kehendak Bapa. Matius 7:21. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Kalau orang itu melakukan kehendak Bapa, pasti dia punya perbuatan baik. Dengan kata lain, bagaimana supaya perbuatan baik?
lakukanlah kehendak Bapa, lakukanlah firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Setelah belajar, mengerti, baru bisa melakukan. Mana mungkin orang itu bisa melakukan kalau tidak mengerti? Harus mengerti dulu. Dan orang yang mengerti itu adalah orang yang suka belajar. Setiap minggu setia datang untuk belajar firman Tuhan. Juga bukan hari Minggu aja, mungkin ada hari-hari yang lain, ada kebaktian doa puasa, doa malam, bahkan di rumah belajar firman Tuhan. Terus belajar saudara, supaya mengerti. Dan setelah mengerti kita baru bisa melakukan, baru bisa mentaatinya. Kalau kita melakukan mentaati firman Tuhan, di sini banyak nasihat-nasihat supaya bagaimana kita bisa berbuat baik. Jadi mau mempunyai perbuatan yang baik, belajar dari firman Tuhan. Selain dididik orang tua, anak-anak di sekolah dididik oleh guru-guru di sekolah. Orang tua pasti mendidik anak-anaknya. Guru-guru di sekolah juga mendidik anak-anaknya dengan budi pekerti, sopan santun, perbuatan yang baik. Tapi kita juga harus mendidik anak-anak kita, belajar perbuatan baik dari firman Tuhan. Kalau kita sudah belajar firman Tuhan sampai mengerti, dan kita baru bisa melakukannya, baru bisa memiliki perbuatan yang baik. Kadang-kadang orang merasa sudah baik dalam hal ini, tapi dalam hal itu masih belum. Nah, kita perlu belajar firman saudara, supaya kita ini selain berbuat baik, kita juga harus hidup suci. Ya, berapa banyak orang, dia sudah baik, dalam rumah tangga dia baik, mungkin istri tunduk sama suami, suami mengasihi istri, anak menghormati orang tua menyayangi, memperhatikan anak, juga menantu terhadap mertua juga baik, mertua terhadap menantu juga harus baik. Dalam rumah tangga kita harus baik, ya. Tapi dalam hal pekerjaan harus jujur, dalam hal keuangan. Jangan dalam hal rumah tangga sudah lulus, tapi dalam hal keuangan di dalam pekerjaan belum lulus. Kita juga harus baik dalam keuangan, mengatur, mengelola keuangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam rumah tangga baik, dalam keuangan juga baik, tapi dalam pergaulan juga harus baik, saudara. Juga di dalam pelayanan di gereja juga harus baik. Dalam setiap segi kehidupan kita, kita harus mempunyai perbuatan yang baik dalam segala hal. Harus berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Kolose 1 ayat 10. Tuhan ingin supaya kita berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Tadi dikatakan hidup suci. Selain berbuat baik harus suci. Banyak orang yang baik tapi tidak suci, saudara. Nah, suci pun juga harus seluruh hidup. Tuhan ingin supaya kita menyucikan hidup ini seluruh hidup. 1 Petrus 1 ayat 15. Saya senang ada kata seluruh hidup, sebab ada orang sudah merasa suci, tapi belum seluruhnya. Tuhan ingin supaya kita hidup suci itu seluruh hidup kita. Allah itu kudus, kuduskanlah seluruh hidupmu. Ada kata seluruh. Jangan cuma sebagian, tadi berkenan juga begitu. Segala hal, bukan sebagian. Berkenan kepada Allah dalam segala hal. Hidup suci itu seluruh hidup kita harus suci. Jangan yang satu kamu lakukan tapi yang lain kamu abaikan. Matius 23 ayat 23. Saya berkata-kata seperti ini atau saya khotbah itu berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau tidak berdasarkan ayat firman Tuhan mungkin jemaat yang mendengar bisa ragu-ragu. Masih bisa ragu-ragu, ya. Sebab banyak orang yang sudah baik tapi belum seluruh hidupnya baik, saudara. Tuhan ingin supaya seluruh hidup ini harus baik, harus suci, harus berkenan kepada Tuhan. Perhatikan saudara, ya, jangan terus kita merasa sudah rohani, ya, apalagi sudah melayani pekerjaan Tuhan. Memang untuk menjadi pelayan pekerjaan Tuhan itu memang harus dilihat kerohaniannya, saudara, ya, rumah tangganya, ya.
terus loyalitasnya, pengabdiannya terhadap gereja, pekerjaan dan keuangannya. Jadi pelayan Tuhan bukan terus asal pinter bicara, pinter khotbah, terus jadi pelayan Tuhan, jadi pengkhotbah. Wah, pinter main musik, terus jadi main musik di gereja. Saya kira bukan hanya di sini, di gereja-gereja yang lain juga seperti itu. Jadi pelayan Tuhan harus punya perbuatan yang baik dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pergaulan, dalam hal apa saja. Jadi pelayan Tuhan. Tapi saudara, meskipun sudah jadi pelayan Tuhan, tetap harus perhatikan sehari-hari dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pergaulan. Harus punya perbuatan yang baik, supaya kalau mati besok ketemu Tuhan, tidak sia-sia pelayanan kita. Jangan sampai nyesel. Ya, Matius 7 ayat 21 tadi, 22, 23 seterusnya. Mereka mengatakan kepada Tuhan setelah mati, Tuhan, aku khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, atau aku bernubuat dalam nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan, mengadakan mujizat dalam nama Tuhan. Terus Tuhan bilang, siapa? Aku, maaf, misalnya saya sebut nama saya sendiri, saya Pendeta Henry, suka khotbah di Surabaya, di Batam. Setiap kali ke Batam selalu disuruh khotbah di GTI Bukit Zaitun Batam. Iya, aku tahu, tapi perbuatanmu jelek. Minggir kamu, aku tidak kenal kamu. Kasihan ya Pendeta Henry seperti itu, saudara. Wah, khotbahnya bagus, ganteng, orangnya yang ganteng ini, saudara. Ya. Bukan cuma khotbahnya aja, saudara. Tidak ada yang muji saya puji sendiri, saudara. Ya. Orang yang ganteng, khotbahnya ganteng, ya. Tapi perbuatannya, orang Jawa bilang jembret, saudara. Perbuatannya jelek, saudara. Bukan penampilannya bagus, khotbahnya bagus saja yang harus diperhatikan. Perbuatan kita terhadap istri. Kadang-kadang si anak mungkin nampaknya rohani, mimpin pujian, song leader atau main musik. Tapi begitu di mobil atau lagi ketemu makan bareng gitu, ngomong sama mamanya atau sama papanya, bentak-bentak, saudara. Ya, saya pernah satu mobil sama seorang ibu, terus kemudian video call kan suaranya keluar. Si anak ini ngomong sama mamanya itu kasar sekali. Dan saya tahu si anak ini melayani pekerjaan Tuhan di kaum muda, aktif, saudara. Ya, aktif pelayanan di gereja, tidak salah. Tapi tidak boleh bentak-bentak sama mama, sama papa. Berani melawan. Ya, kadang-kadang orang tua pun sebaliknya terhadap anak juga begitu. Perbuatannya jelek, pelayanannya bagus, itu tidak menjamin untuk masuk surga. Harus disertai perbuatan yang baik. Bapak di surga dipermuliakan. Saudara, pernah saya sampaikan, mungkin saya ulangi, saya bersyukur karena anugerah Tuhan, bukan menyombongkan saya atau anak saya. Saya kasih kesaksian, saudara ya. Waktu anak saya masih pacaran, sekarang sudah berkeluarga, masih pacaran. Terus pacarnya, anak saya lagi, saudara. Terus pacarnya itu panggil saya kan om, belum panggil papa, sekarang panggil papa. Panggil saya om, bilang begini pacarnya, om, saya perhatikan anak saya namanya Edwin. Edwin kalau bicara sama om di telepon, saya kira bicara sama bosnya. Loh, kenapa? Namanya Santi, menantu saya. Kenapa Santi? Iya, ngomong sama papanya kok begitu halus. Waduh, pacar anak saya ngomong seperti itu, saya seperti makan semangka tanpa biji yang seger itu, saudara. Seperti minum es jeruk seger itu, saudara. Punya anak seperti itu, bangga orang tua, saudara. Bukan bangga karena profesor karburator bocor IT kerja di Singapura, saudara. Biarpun anak saya profesor doktor karburator bocor, ya itu cuma istilah aja, saudara. Profesor karburator bocor IT, waduh, kerja di Singapura, gajinya puluhan juta, bangga. Enggak, ya saya bangga sedikit aja, saudara. Enggak bangga saya. Buat apa punya anak profesor IT, tapi kalau ngomong sama papanya bentak-bentak gitu, saudara. Enggak bangga, saudara. Saya bangga kalau punya anak, hormat sama orang tua. Ya.
Bukan saya muji, saudara. Itu anugerah Tuhan. Dan itu juga anugerah Tuhan, Tuhan tidak membedakan. Tuhan juga bisa memberkati saudara-saudara sebagai orang tua. Punya anak seperti anak saya, seperti itu, saudara. Maksudnya tidak bentak-bentak sama orang tua. Dan saudara yang masih muda-muda juga bisa. Tuhan juga akan bisa membuat saudara-saudara semua mempunyai perbuatan yang baik. Setelah menikah, menantu saya ngomong begini lagi sama saya. Panggil saya Papa ya. Pak, saya kepingin Edwin mendidik Dev. Dev itu cucu saya. Seperti Papa mendidik Edwin. Loh. Jadi dia melihat Edwin anak saya itu perbuatannya baik. Itu dari papanya yang mendidik. Jadi dia pingin supaya Edwin, suaminya itu mendidik anaknya itu seperti Papa mendidik Edwin. Tidak ada yang muji, saya puji sendiri saudara ya. Saya tak puji sendiri saudara ya. Saya kadang-kadang gregetan saudara. Banyak orang yang bilang saya ini kok gini gitu. Saya punya anak ganteng saudara ya. Papa yang ganteng gini, anak yang ganteng saudara. Bukan ganteng rupawan saudara ya. Perbuatannya baik ya. Wah hati-hati loh Pak. Saya diingatkan istri saya. Kamu kok khotbah kok kayak gitu. Itu gak kroso kamu, gak terasa kamu tuh sombong. Perbuatan baik kok dipamerkan. Ada teman saya yang lain bilang waktu kita sharing makan bersama. Tidak apa-apa Bu, kalau hal-hal kayak gitu perlu dipamerkan katanya. Supaya yang anak-anak yang bentak-bentak, yang tidak menghormati orang tua supaya bertobat. Gitu. Orang tua juga gitu, supaya mendidik anaknya, jangan terus bingung kerja, cari uang. Ya. Istri saya memang kerja, baru 3 tahun ini tokonya tutup, diizinkan Tuhan. Saudara. Anak saya, menantu saya juga kerja, tidak apa-apa kerja. Malah istri saya 27 tahun itu, punya toko di Surabaya di mall, saudara. Mukanya sampai bunder kayak uang 500-an itu, saudara. Bingung cari uang terus ya. Saya bilang sama anak saya juga, kamu lihat itu, mukamu tuh lama-lama kamu ngaca lihat kayak mamamu tuh mukanya bunder kayak uang 500-an. Bingung cari uang terus. Ya. Kerja enggak apa-apa. Ya memang orang hidup ini perlu kerja. Tapi bukan hidup untuk kerja. Kerja untuk hidup, ya. Jangan kerja terus sampai lupa ibadat, lupa pelayanan, ya, lupa hal-hal yang rohani, lupa berdoa, lupa belajar firman Tuhan. Tuhan izinkan nanti masalah terjadi. Ya. Kalau sudah gitu terjadi problem dalam rumah tangga, terjadi problem dalam keuangan, ya. Macam-macam mungkin juga diizinkan Tuhan kesehatannya terganggu, entah orang tuanya atau anaknya. Saya ingatkan anak saya tadi di mobil antar saya ke sini juga saya ingatkan lagi. Biarpun kamu capek, jalan-jalan bisa. Kemarin 1 minggu 6 hari kami sekeluarga di Singapura. Tetap kamu harus ibadah. Ya memang anak saya dan menantu saya ibadah di sini di Batam di tempat lain saudara ya. Tapi saya bilang kamu harus tetap ibadah. Capek, anak-anak masih kecil-kecil belum bangun. Saya bilang sama aja kamu dengan yang lain. Rata-rata kebanyakan orang begitu. Bisa jalan-jalan ke mall, ke Singapura, ke gereja kok enggak bisa. Ya, di Surabaya juga gitu. Takut COVID katanya. Sudah ada onsite di gereja sudah boleh ibadah. Enggak datang. Tapi saya ketemu orang itu loh. Di mall bisa. Tapi ke gereja takut COVID. Kalau di mall enggak takut katanya. Alasannya kalau di mall itu kan jalan, kamu enggak jalan kok, saya lihat kamu duduk di food court, kamu makan kok di situ ya toh. Sudahlah kamu jangan alasan aja ya. Ingat, ya Tuhan itu maha tahu dan maha adil. Apa yang kamu tabur kamu akan menuai. Cepat atau lambat kebenaran akan terbukti. Saya selalu nasihati begitu terhadap keluarga saya, terhadap teman-teman ya. Apa yang saudara dan saya tabur itu yang akan kita tuai. Jangan cari alasan macam-macam. Tuhan itu maha tahu dan maha adil. Ya, kita harus menabur yang baik. Kita harus mempunyai perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, karakter atau tabiat yang baik. Seperti Kristus. Supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Jadi tadi sudah saya sebutkan, selain buah pertobatan, buah roh, Galati 5, 22 dan 23. Harus ada buah roh. Ada 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan,
kemurahan, lemah lembut, dan penguasaan diri atau tahan nafsu. Loh kok hafal Pak? Harus hafal. Diwajibkan hafal, saudara. Ya, jangan cuma sabar tapi tidak baik. Jangan cuma baik tapi tidak setia. Jangan baik, setia, sabar tapi tidak ada kemurahan. Jangan cuma kemurahan, baik, setia tapi tidak ada penguasaan diri, tidak bisa tahan nafsu. Jadi harus ada 9 buah roh. Wah, ya berat ya. Jadi Kristen ini kok banyak syaratnya, kok banyak harus begini-begini. Memang saudara, kalau kita mau mati ketemu Tuhan nomor 1, saya tidak sering mengatakan kalau mau diberkati saudara ya. Sebab kalau kata diberkati itu kan cuma tujuan yang fana di dunia ini saudara. Tujuan hidup kita ini bukan untuk yang fana, tapi untuk yang kekal di sorga. Kalau saudara dan saya mau mati masuk sorga ketemu Tuhan ya, kita harus perhatikan rohani ini dengan sungguh-sungguh. Perbuatan yang baik harus sungguh-sungguh saudara. Jangan yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Saya tadi katakan bahwa saya tidak sering mengatakan diberkati saudara. Sebab saya bisa memberikan satu contoh. Saya sharing dengan beberapa teman, kalau saya bilang lebih tepat pakai kata sukses saja. Kalau soal pekerjaan, keuangannya lebih maju, sukses lah. Sebab di negara komunis saudara, atau negara Cina ya, mereka tidak percaya Tuhan Yesus, tidak pernah belajar firman Tuhan, lebih kaya daripada anak saya bilang sama anak saya. Mereka tidak perlu belajar firman Tuhan, mereka sukses kok. Jadi jangan ikut Tuhan supaya sukses, ikut Tuhan supaya diberkati, ikut Tuhan supaya mati ketemu Tuhan, tidak ketemu setan ya. Kalau mati ketemu setan, rugi kamu. Biarpun mobilmu mewah, rumahnya mewah, punya apartemen, ya gagah perkasa, orang menghargai kamu, tapi kamu mati tidak ketemu Tuhan. Kasihan loh istri sama anak-anak keluarga bikin batu nisan. Telah beristirahat dengan tenang Pendeta Hendri Sutrisno. Tuhan di sorga bilang, mana ada Pendeta Hendri sini. Dia itu beristirahat, gelebekan di neraka itu saudara. Sebab perbuatannya jelek saudara. Kasihan. Keluarganya bilang, masukkan di internet, medsos, kalau dulu di koran. Telah beristirahat dengan tenang apa? Telah pulang ke rumah Bapak di sorga. Bapak di sorga bilang, tidak ada di sini, tidak ada. Perbuatannya jelek kok. Tapi di medsos, wah, di mana itu, Facebook, di Instagram, telah pulang ke rumah Bapak di sorga. Yang ngomong Bapak di sorga siapa? Yang mati itu orangnya suka marah, ya, mau semaunya sendiri, ya, suka bohong, bahkan suka mencuri, berzina dan sebagainya. Istrinya tidak tahu, suaminya tidak tahu. Tapi di luar nampaknya seperti malaikat suci, nampaknya baik, tapi ada dosa yang disembunyikan. Saudara-saudara, hati-hati. Hidup ini perlu, sudah hati-hati, saya percaya. Lebih hati-hati lagi saudara ya. Kadang-kadang kita sudah merasa sudah mengerti, wah sudah merasa sudah baik, apalagi sudah merasa suci. Kadang-kadang hal sepele ya. Waktu acara camp, anak saya masih kecil waktu itu, 5 atau 6 tahun, bermain sama temennya, sama-sama sekolah minggu. Ibu-ibu konsumsi itu melihat anak saya dikasih kue, tapi temannya itu tidak dikasih. Sebab ibu-ibu konsumsi tahu anak saya ini, ini anaknya pendeta, khotbahnya bagus, kasih kue. Tapi yang itu anaknya, maaf Pak tukang parkir misalnya itu, tidak dikasih kue. Anak saya 5 tahun saudara, ngerti, nurun soalnya darah papanya ada di situ. Kuenya dipotong di separuh, ini dikasihkan temannya gini saudara. Itu anugerah Tuhan. Dan ibu-ibu tidak boleh gitu, ya. Biarpun ini anaknya pendeta dikasih, terus anaknya bukan pendeta tidak dikasih. Itu ibu tidak rohani. Hal kecil, saudara. Ya, kadang-kadang saya habis khotbah di persekutuan, ya, kasih kue, ya, kasih apa lumpia, apa lemper, gitu. Terus yang lain dikasih satu-satu, saya dikasih 4. Terus tapi saya,
Tuan rumah ini ngerti, pendetanya khotbah ini suka lemper, mungkin kasih 4 saudara. Saya jadi tidak enak. Katanya orang-orang bilang, tidak apa-apa, itu kan menghargai pendetanya. Ya, tapi saya merasa tidak enak. Kalau digitukan itu tidak enak. Tuhan itu tidak pernah membedakan. Kita jadi anak Tuhan, tidak boleh membedakan. Ya, apalagi waktu ngasih itu di depan yang lain. Yang lain itu udah, loh enak ya jadi pendeta ya, lemper 4 itu. Terus aku lah kepingin jadi pendeta aja ya. Dikasih lumpia 4. Ya kasih nanti kalau yang lain sudah pulang baru tinggal saya sendiri baru Pak ini kasihkan ibu ya Pak ya gitu. Oh iya ya. Itu cuma contoh sederhana, saudara. Ada lagi contoh perbuatan juga. Istri saya di Surabaya punya usaha kursus memberi les keterampilan dari paper clay, ya, dari tanah liat. Banyak murid-murid yang masih SD, SMP juga ibu-ibu juga ada. Suatu ketika ada murid les di toko istri saya, masih kira-kira umur 10 tahun apa 12 tahun. Ada 2 murid, tapi ini bukan kakak adik, lain, orang lain, anak lain. Salah satu orang tua dari murid itu datang jemput, terus anak ini belum selesai, si orang tuanya ini turun ke bawah beli roti bretok gitu, beli, terus dikasihkan ke anaknya. Terus pegawai istri saya kan gurunya ngajar, dikasih, ada dua pegawai dikasih. Terus ada saya juga, saya ditawani terima kasih saya. Terus istri saya juga ditawani ya toh. Tapi yang murid satunya ini gak dikasih kue saudara. Terus kemudian si murid yang satu ini diem aja, dia lihat ngelirik gini kok cuma dikasih kue gitu. Terus dia keluar, saya pikir ke toilet saudara. Terus kembali bawa kue saudara, beli sendiri saudara. Bawa kue, bawa 2 atau 3 dimakan sendiri. Dalam hati saya bilang sama istri saya, kamu lihat tadi, kamu jangan seperti itu, ya. Tapi semua sudah pulang, ya. Tidak boleh jadi orang seperti itu. Oh, cuma 1 aja kasih, kecuali loh. Yang kue yang ditawarkan ke saya kan tidak mau, ya kasihkan toh, meskipun itu bukan anaknya. Itu perkara kecil, saudara. Itu perbuatan baik, saya bilang sama istri saya. Juga terhadap pembantu, terhadap sopir, terhadap orang yang lebih tidak punya dari kita. Tandanya orang rendah hati, dia dapat menyikapi setiap orang, baik itu supir, pembantu, tukang parkir, seolah-olah kita berkepentingan sama orang itu. Itu orang rendah hati. Saya bilang gitu sama istri sama anak saya. Orang rendah hati itu bukannya kalau jalan agak bungkuk-bungkuk, shalom Pak Pendeta Hadi, puji Tuhan. Aduh jalannya Pak Hendi itu lemah lembut, saking lembutnya kalau nginjak semut sampai tidak penyet saudara ya. Waduh orangnya itu sabar. Itu bukan orang rendah hati. Orang rendah hati itu dia dapat menyikapi setiap orang kaya atau orang tidak kaya, seolah-olah dia berkepentingan sama orang itu. Jangan kalau ngomong sama cewek misalnya yang cantik, waduh bisa sampai setengah jam. Tapi yang tidak cantik ngomongnya cuma 5 menit. Loh kenapa? Iya kalau lihat cewek jelek itu capek katanya gitu. Saudara tidak boleh membedakan. Misalnya anak muda-muda, ya, tidak boleh membedakan. Tuhan tidak membedakan. Itu perbuatan. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan pun juga harus seperti itu. Tadi bukan kebetulan kalau hari ini khotbah tentang perbuatan baik, yang mimpin pujian tadi lagu pertamanya, Tuhan Yesus baik. Bapak Gembala saudara juga bilang, kalau dapat tempat ini dari teman ya sama-sama seiman, saudara seiman, disediakan, dipakai, ya toh. Terus saya bilang sama Bapak Gembala, saudara, ya puji Tuhan Pak Hadi, memang Tuhan itu baik. Ya tadi pujiannya juga cocok, Tuhan Yesus baik, selamanya baik. Yang enggak baik ya yang ngomong ini Pak Hendri itu yang enggak baik, saudara ya. Dari dulu Tuhan itu baik, saudara ya. Jangan cuma bisa khotbah Tuhan baik, menyanyi Tuhan Yesus baik, tapi kamu enggak baik-baik. Tuhan itu tahu. Memang Tuhan itu baik, dari dulu baik. Tapi yang mimpin pujian tadi, singer song leader dan yang khotbah juga harus baik. Amin saudara. Jangan cuma bisa nyanyi Tuhan Yesus baik, dari dulu memang sudah baik, tapi kamu itu harus bertobat, harus baik ya. Sama istri, sama orang tua, sama suami, juga di dalam pelayanan di gereja. Haleluya. Saudara-saudara,
Tidak saya perpanjangkan khotbah pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Terutama saudara, saya ingatkan lagi, saudara dan saya harus mempunyai perbuatan atau tabiat karakter yang baik seperti Kristus. Bagaimana supaya bisa seperti Kristus? Belajar dari firman Tuhan. Belajar di gereja, di rumah pun juga belajar. Haleluya. Kita menyanyikan pujian tadi ya, Tuhan Yesus baik itu. Oh, Bapak, boleh. Puji Tuhan, kita mau menyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Ya, seperti Yesus, tabiatnya seperti Yesus, karakternya seperti Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Dalam setiap jalanku memuliakan. Siapa yang rindu seperti Yesus? Angkat tangan saudara. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Dengan lembut kita katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan. Mari bersama-sama kami rindu seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Dan hari ini kami belajar supaya dalam perjalanan kami di dunia ini, kami juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti Yesus. Orang-orang sekitar kami boleh melihat dan merasakan bagaimana kasih Tuhan ada dalam setiap kami.
Mari seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang digembalakan di tempat ini, kami rindu ya Tuhan. Kemampuan kami terbatas, tapi kami mau Roh Kudus-Mu dicurahkan ke atas kami, sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan seperti firman-Mu. Engkau memberkati hamba Tuhan yang sudah menjadi berkat yang besar untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi Om Hendri bahkan sekeluarga makin hari makin memuliakan Tuhan. Jadi berkat buat banyak orang dan Yesus Kristus ditinggikan dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Nanti pada waktu pulang saudara letakkan di tempat yang disediakan. Dan biasanya saudara sudah mempersiapkan dari rumah. Ingat, jangan dilipat ya. Masukkan lurus saja apa yang saudara persembahkan dan kita memberikan kepada Tuhan. Mari dalam menit ini saudara siapkan, saudara pegang. Saya akan doakan apa yang saudara bawa kepada Tuhan. Ada kesempatan dalam beberapa saat ini, angkat persembahan saudara kepada Tuhan. Syadabada kaya rada karada bagarada bagaya sikebete karada bagarada karada bagaya sadabada. Inilah persembahan daripada umat-Mu, daripada kami semua kepada Tuhan. Kiranya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk dipakai untuk meninggikan Tuhan, pelayanan, penggembalaan, dan segala hal yang diperlukan. Persembahan ini kami bawa dengan tulus ikhlas, dengan sukacita. Dan hamba-Mu dari tempat ini berdoa, berkati kembali setiap persembahan umat-Mu, setiap persembahan kami, berkati kembali. Ini kami bawa dan kami memberikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada penghujung ibadah ini, hamba-Mu berdoa, kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai dan memberkati setiap umatnya dalam perjalanan di dunia ini seperti Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama. Ya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dengan sungguh-sungguh dan memperluas daerahku. Mari katakan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan sama-sama. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar
mendengarkan dan menjawab doa.